jawab bukan? Sekarang saya bertanya kepada saudara. Sekarang saya bertanya, siapa nama orang yang motong Tuhan Anda? Silakan. Itu pertanyaan saudara, wajib Anda jawab supaya terjawab keinginan saudara bahwa Tuhan itu nanti dikatakan Maha Tahu kalau semua disebutkan di dalam sebuah kitab. Silakan. Itu tugas Anda. Silakan. Oke, jawabannya adalah bahwa siapa yang memotong menyunat Yesus itu tidak tertulis, dan jangan menambah. Berarti boleh nggak saya pinjam bahasamu? Tuhanmu tidak Maha Tahu. Boleh nggak saya pinjam? Ya silakan. Oh, bagus. Berarti Anda sudah mengakui. Anda sudah mengakui karena memang tidak ada dalilnya di Bible Yesus Maha Tahu. Tidak ada dalilnya. Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya di Bible Ini Yesus Maha Tahu? Hal yang esensial. Ada nggak? Oh, esensi dong. Esensi dong. Saya ulang, saudaraku Baron. Ada nggak di dalam Bible dalilnya Yesus Maha mengetahui? Ada nggak? Bukan Yesus tidak disalib. Saya tanya, ada nggak dalilnya Yesus Maha mengetahui? Bro, dia Maha Tahu adanya. Dalilnya mana? Nah, ini kena kau di sini. Dalilnya mana? Mau tahu dalilnya? Iya, silakan. Ketika ada seorang perempuan, dia berjumpa di tepi sumur, dan dia berkata, ada Yonatan datang, dan dia berkata, aku mengetahui engkau. Apa itu? Apa mengetahui engkau? Ya saya juga kalau datang si Pandi ke saya juga bisa ngomong gitu. Pandi, saya tahu, aku mengetahui kamu. Kamu adalah seorang ganteng kali yang banyak membuat wanita kelepek-lepek. Tahu saya. Yang saya tanya dalilnya Yesus Maha mengetahui itu terselip di mana, Cak Ayu? Kau jangan lari kemana-mana dulu. Ini saya nggak lari kemana-mana. Saya cuma bertanya, di mana dalilnya Yesus Maha mengetahui? Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum semua. Iya, siang. Coba. Iya, silakan saudara. Mana dalilnya Yesus Maha mengetahui? Tunjukkan ke kita. Kalau Yesus Maha mengetahui dan Anda menjadikan sandaran pertanyaan saudara kepada Islam dan saya pun balik, berarti Yesus tahu dong siapa yang potong nonok. Jangan lari kemana-mana dulu. Belum kemana-mana saya, kawanku. Saya masih bertanya tentang seputar pertanyaan saudara. Kalau Tuhan saya dijelaskan dalam Al-Quran, Annallahu Sami'un Alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sekarang saya balik nanya, mana dalilnya Yesus Maha mengetahui? Tuhanmu Maha Tahu, selesai sudah saya. Selesai. Sekarang Yesus dalilnya Maha mengetahui mana? Dalilnya Yesus Maha mengetahui mana? Dalilnya Yesus Maha Tahu. Iya. Ya, segala sesuatu ada di dalam tangan Yesus. Ya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bro, jangan lari kemana-mana dulu. Jangan lari kemana-mana gimana? Anda mengatakan segala sesuatu ada di dalam tangannya Yesus. Bisa nggak Yesus itu kemudian tangannya mengangkat gunung? Bro, kau jangan main-main di situ. Kita berbicara tentang siapa. Baru gunung sudah ngalah. Katanya segala sesuatu ada di dalam tangan Yesus. Yesus pegang ini saja nggak kuat. Dia dan tanpa dia tidak. Jangan asal-asal ngomong. Yang saya minta dalil. Saya minta dalil di mana dalilnya Yesus Maha mengetahui. Kamu yang asal ngomong. Kau mana dalil? Tentang Saudara Baron, kita ditonton ribuan orang. Tolong dalilnya. Biar 1 juta. Ya, di mana dalilnya? Jangan permalukan saudara-saudara Kristen yang lain, please. Please. Mana dalilnya Yesus Maha mengetahui? Kita fokus di penyaliban dulu. Jangan kemana-mana, ayo. Loh, tadi Anda bertanya tentang siapa nama. Sudah kujelaskan. Allah tidak menyebut nama. Kenapa Allah tidak menyebut nama? Karena itu tidak esensial. Dan muncul sekarang penganut Kristen mengatakan yang disalib siapa? Yesus. Berarti Nabi Isa terangkat ke langit, yang menggantikannya Yesus. Terjawab kan? Sekarang yang menyunat itu siapa namanya? Kita lari kemana-mana semua. Loh, kok lari kemana-mana pula ini? Yesus itu Gurunda seperti Allah. Bisa nggak pakai sayembara, Gurunda? Pakai sayembara yang bisa menyebut nama yang menyunat Yesus akan ditransfer berapa gitu?
Oke, Zuma. Ya. Gini, Yesus itu maha tahu ya, Yesus itu maha tahu, dan Anda harus tahu bahwa di dalam Yohanes 2 ini, dengar dulu, Yohanes 2 ayat 25, di situ dikatakan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Di mana dalilnya? Oke, Yohanes 2 ayat 25. Oke. Yesus tahu coba apa Anda yang baca. ada di dalam hati Yohanes manusia. berapa? Yohanes 2 nomor? Ayat 25. Oke, baik. Wah, mantap ini. Wah, Coba keren baca. kali. Ya. Bismillah. Ya. Kok jangan pakai Yohanes bismillah? berapa tadi? Yohanes 2 nomor? 25. Oh, nomor 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dia tahu apa yang ada di dalam hati. Apa Yesus ini? tahu apa yang ada di lubuk hati Zuma. Sekarang buktikan oleh Allahu SWT Akbar. tahu. Ayo. Dengar. Yang Dengar apa? Dengar apa? Yang saya Mau tanyakan. ayatnya lagi? Yang saya tanyakan, di mana Yesus dikatakan maha mengetahui? Itu kan berbicara, Kalau dia tahu kedalaman hati, itu artinya dia maha tahu. Kenapa kau? Yesus berkata, Memaksakan keyakinanmu. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan siapa? Itu berbicara tentang pengutusan. Kamu tahu itu. Lah, Yesus. Jangan lari kemana-mana dulu Zuma. Ayo. Enggak lari kemana-mana. Yang saya minta dalil. Yesus maha mengetahui. Tunjukkan dalilnya dari kitab mana siapa yang disalib. Ayo. Loh, kamu sudah mengetahui yang disalib Yesus? Nah, mana dalilnya? Loh, Yohanes 19:30. Minum Loh, kenapa racun, kamu lari maka ke matilah Bible? Yesus. Kenapa lari ke Bible? Loh, Al-Quran saya kan sudah mengatakan bahwasanya Nabi Isa diselamatkan. Berarti ada yang disalib setelahnya. Dan yang disalib itu menurut Kristen Yesus. Lu mau apa sih sebenarnya? Oke, jadi fix ya. Isa Iya, Almasih fix. dengan Yesus Nabi Kristus Isa beda, oke? terangkat. Yesus yang mati. Udah Oke, fix. jadi fix. Ya, gitu dong, gentle. Nah, Jadi kalau Anda gitu, membahas saudara. Isa, Aman? tidak Aman? perlu Aman? comot-comot ayat dari Bible, oke? Nah, sekarang aman? Perasaan sudah enak? Oke, kita lanjut. Sekarang, Direkamnya bahwa Ya. semua sudah Oke. mengakui bahwa Isa bukanlah Yesus Kristus. yes, betul sekali. Oke. Pada Betul. saat Nah, Anda membahas tentang Isa Almasih, jangan Sekarang kita naik level nih. ayat-ayat Sekarang kita naik level. Nih, Sabar bro, dulu. bro, konsisten, Sekarang kita konsisten. naik Anda harus level. konsisten, bro. Sekarang kita naik level. bro. Naik level dulu. Naik level dulu kita. Al-Quran saya mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Sabar dulu. Sabar saudara. Sabar. Iya. Al-Quran Oke. naik level kita. Pelan-pelan. Naik level. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من الخلاف أو ينفوا من الأرض. Sesungguhnya yang disalib adalah orang yang durhaka, orang yang dikutuk. Menurut Al-Quran. Menurut Ulangan 21, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Tolong tunjukkan kepada saya di dalam kitabmu Yesus itu manusia terkutuk. Silakan. Kenapa lari ke Yesus lagi? Al-Quran saya mengatakan. Al-Quran saya Kalau mengatakan. kamu pakai Innama Al-Quran, jazaa'ul ladzina konsisten yuharibuna dengan Allah Al-Quranmu. wa Ayo, siapa yang rasulahu disalib? wa yas'auna bro. fil ard Jangan lari fasadan ke Bible. aw yuqtalu aw yusallabu aw Isa bukan tuqatta. Yesus. Di Bible. Nih, Isa kemudian diangkat ke langit. Kenapa? Karena Oke. beliau bukan orang yang durhaka. Beliau bukan orang Oke. terkutuk. Di dalam Sip. Ulangan 21 nomor 22 dengan nomor 23, orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Tolong tunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan. Ngapain kamu? Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Tuhan? Jawab. Kamu bahas Yesus. Katanya mau naik level. Iya, Katanya mau mana naik kata level. Yesus? Mana nama Yesus di Al-Quran Anda? Saya tidak sedang membahas Yesus dalam Al-Quran. Di Iya, dalam terus kenapa Al-Quran, kamu larinya ke Bible? Ayo. innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah
wa yas'una fil asadan aw yuqtalu aw yusallabu. Nabi Isa, kawan, Nabi Isa tidak durhaka. Nabi Isa tidak dikutuk, makanya tidak disalib. Menurut Ulangan 21, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Anda mengatakan dalam iman saudara yang disalib adalah Yesus. Saya bertanya karena misi saya membersihkan Yesus dari orang-orang kafir seperti Anda. Saya datang untuk membersihkan beliau, membersihkan nama baik beliau, membersihkan kesucian beliau, membersihkan kemuliaan beliau yang Tuhan berikan kepadanya sebagai nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Maka muncul pertanyaan, apa dosa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh pencipta langit dan bumi? Kewajiban Anda untuk menjawab. Silakan. 5 menit dari sekarang. Dengan Yesus, ingat itu. Tidak ada hubunganmu dengan Yesus. Kamu tidak punya iman kepadanya. Saudara, saya nggak ada hubungan dengan Yesus, tetapi tentang Yesus, tentang ketuhanan Yesus, tentang disalibnya Yesus, itu diajarkan oleh misionaris kepada kami umat Islam supaya kami murtad. Paham ente? Maka saya punya kewajiban untuk mencari tahu apa dosa Yesus yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim. Jawab. Hey bro, masalah keimanan, masalah kepercayaan beragama itu. Kalau kepercayaan Kristen itu disimpan di kulkas aja, tidak diajarkan kepada orang Islam, tak masalah, Cak Ayu. Tak masalah, kau telan agamamu itu, kau telan kepercayaanmu itu, kau makan keyakinanmu itu, tak masalah. Selayaknya Hindu, selayaknya Buddha, tak masalah. Masalahnya sekarang kristenisasi, pemurtadan, pendangkalan akidah terjadi di mana-mana. Maka saya punya kewajiban untuk membentengi akidah umat Islam. Saya ingin tahu dari saudara, dosa apa yang Yesus pernah lakukan sampai dia harus dikutuk oleh pencipta langit dan bumi? Jawab. Siapa yang terang-terangan di media sosial memperkenalkan orang? Siapa? Subhanallah. Masuk kepada esensi pertanyaan saya. Jangan curhat. Dosa apa? Dosa apa? Dosa apa dan kesalahan apa yang Yesus lakukan sampai dia harus menjadi korban, menjadi tumbal di atas tiang salib demi dosa-dosa Romawi dan Yunani? Jawab pertanyaan saya, kawan. Silakan. Bro, kamu sendiri mengatakan menjaga pemurtadan, tapi kamu sendiri itu melakukannya. Halo, kamu sendiri. Saya ulang sekali lagi. Waktu saya terbatas, saudara. Kalau Anda tidak sanggup menjawab pertanyaan saya, selesai. Anda yang turun atau turunlah Anda. Ya. Sekarang sudah 2 poin. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah orang yang durhaka. Ulangan kitabnya Yahudi mengatakan yang dikutuk itu adalah orang yang durhaka, yang disalib itu adalah orang yang durhaka. Al-Quran dan kitabnya Yahudi dua-duanya mengatakan yang disalib itu adalah orang yang durhaka kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Kristen datang dengan pondasi akidahnya, ajarannya, konsep doktrin dan dogmanya adalah Yesus mati untuk menebus dosa orang-orang Kristen. Pertanyaan saya, pola harus dikembalikan ke tuan rumah. Apa itu? Ulangan dan juga kitab yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Pertanyaan saya, apa kesalahan Yesusku? Apa dosa Yesusku? Apa yang menjadi perbuatan terburuk oleh Yesusku sehingga kalian mengatakan dialah yang harus mati terkutuk di atas tiang salib demi dosa kalian mencabuli hewan, demi dosa kalian yang memperkosa orang, demi dosa kalian yang mencuri, merampok, membunuh, menjajah, merampas. Apa dosa Yesus sampai dia yang harus menanggung semua perbuatan-perbuatan laknat kalian? Jawab. Oke bro, sejak kapan? Jawab. Iya, sejak kapan Anda mengenal Yesus? Saya singkat. Kalau Anda tidak mau turun, maka Andalah yang turun. Katakan Yesusku, sejak kapan Anda memiliki Yesus? Enggak usah ke situ, Cayu, kau kayak perempuan. Apa yang kau dibaptis dalam nama Yesus? Enggak usah ke situ. Saya bertanya, Islam mengatakan yang disalib orang yang terkutuk. Ulangan berkata yang disalib orang yang terkutuk. Pertanyaan saya,
ketika Anda mengatakan Yesus disalib, pertanyaan saya, apa dosa Yesus? Apa kesalahan Yesus sampai dia yang dikutuk oleh Tuhan untuk menjadi tumbal kalian kepada dewa Molok? Jawab. Cuma jangan standar ganda. Kamu katakan tadi Yesus bukanlah Isa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tapi ketika kamu katakan siapa Ya yang disalib, Allah ya Karim. berarti Ya dalam Allah ya artian Karim. tidak ada hubungannya. Inilah bro. yang Al-Quran katakan, lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka dilaknat oleh Allah karena lisan Daud dan lisan Isa alaihi salam. Karena yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Anda melampaui batas garis. Saya berjuang mengembalikan marwah karena di dalam kitab saudara Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila roh kebenaran itu telah diutus oleh Allah Rabbus samawati wal ar, dia akan memuliakan aku. Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam dan membersihkan Nabi Isa alaihi salam dari orang-orang kafir. Matius 7 nomor 22, 23. Di hari terakhir nanti banyak keturunan dari Kristen yang sampai pada akhir kiamat, hari kiamat, memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat pakai namaku. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu, wahai Yesus? Yesus berkata, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ditanya apa hakmu menggunakan kitabnya Nabi Musa? Tula, dua tawarik tula. Apa pula? Itu kenapa? Kenapa? Kalian kena azab. Azab pedih. Kalian dikasih azab oleh Allah. Sehingga untuk membedakan kemudian kebenaran dan kesalahan antara hak dan batil, kalian tidak bisa bedakan. Sulit. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dikarenakan karena kedurhakaan kalian, karena karena dikarenakan oleh kalian melampaui batas. Itu sulit kalian. Makanya misionaris itu tampilkan di sini bila kita diskusi. Yang mengaku murtadid tampilkan di sini, mari kita diskusi supaya umat tidak terbodohi terus. Ya. Saya kira begitu. Guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita di sini, yang semalam membuat parah orang sudah luka, dihantam lagi rahangnya, dan Lidara semalam mempertontonkan hal yang sangat memalukan. Dia mengajarkan bom-bom, kamu salah. Dia hakimi bom-bom, kamu salah, bukan begitu bom-bom. Pokoknya kayak gitu, nyerocos saja terus. Dia praktekkan nyerocos terus. Padahal semalam itu, teman-teman, sahabat-sahabat, sudah ditunjukkan atas jawaban mana manuskrip Al-Quran, ditunjukkan 114 ayat, blak. Giliran Adinda Ardiansa yang bertanya, mana manuskrip Bible? Yohanes 7 nomor berapa? 35 ya? 753 sampai 7. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tapi malah dia mau lanjut pertanyaan kedua. Inilah kelicikan mereka. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan, sehingga sedikit aja kita ingin bongkar, mereka akan menutupi itu, menutupi serapi-rapinya. Nah itu, ini yang saudara-saudara harus kita waspadai. Makanya celakalah bagi mereka yang berkongko-kongko untuk menghentikan para apologet Islam ini. Berkongko-kongko membahas yang malam, bahas Bang Suma aja terus sampai lupa cebok. Bahas sampai subuh Bang Suma, tidak sholat subuh. Orang-orang munafik siang malam membahas Bang Suma aja terus. Bang Suma aja terus dibahasnya. Tiap hari Bang Suma, sedikit Bang Suma, sedikit Bang Suma. Pening dia kalau nggak bahas Bang Suma. Kayak kurang ganteng rasanya kalau dia nggak bahas Bang Suma. Tapi anehnya bahas Bang Suma, cebok pun lupa.
Aneh kan? Dia lagi di kebun sawit, bahas Bang Suma. Dia lagi di toilet, bahas Bang Suma. Lagi di warung kopi, bahas Bang Suma. Lagi di kebun, bahas Bang Suma. Bahkan lagi naikin istrinya, bahas Bang Suma juga. Jangan bayangkan wajahnya Bang Suma ya Bu. Kenapa? Nanti anak kita mirip wajahnya. Apa pula kalian ini? Sibuk kali. Sementara Bang Suma nggak pernah pikir kalian. Yang Bang Suma pikirkan, kapanlah saudara-saudara saya ini mau bersilat, mau berhubungan lagi seperti biasa menjadi ukhuwah Islamiyah. Bang Suma, ya paman, ponakan abang udah mau masuk sekolah. Oh ya, ada yang mau bayar kuliah bang. Oh, ini bang, saya dari rumah sakit. Terus ini ada hasilnya, aku kirim ya bang, hasil diagnosanya. Oh ini kamu salah. Hasil diagnosanya ini dikarenakan kamu sendiri. Jaga kesehatan dong. Emang Bang Suma bisa baca hasil dari check up ini? Bisa. Apa katanya Bang Suma? Anda di tahun 2017 ketahuan pernah telan garpu dengan pelek sepeda. Ini yang membuat tanduk penyakit Anda. Oh gitu ya? Iya. Terus apa obatnya? Nah, kirim nomor rekening. Buat apa? Aku kirim uang 1.000. Buat apa uang 1.000 bang? Beli silet, cukur bulu ketekmu terlalu panjang. Oke, sahabat-sahabat sekalian, biarkanlah mereka dengan kesakitan hati mereka yang pada intinya tujuan kita adalah menyiarkan kebenaran itu adalah hak dan kebatilan itu adalah kesesatan. Mari kita mengangkat marwah bangsa yang kita cintai ini dengan membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa agar tidak terjerumus kepada pemberhalaan dan juga kejahiliaan yang zaman ini dirancang dan disetting sedemikian rupa dengan berbagai macam kenikmatan hiburan-hiburan sehingga anak-anak kita bisa terpedaya, padahal itu menghantarkan kepada kebinasaan akidah, pendangkalan akidah yang dibungkus dengan hal-hal yang menyenangkan sifat-sifat duniawi anak-anak kita. Sekali lagi, tetaplah jaya apologet Islam Indonesia, tetaplah sehat para pejuang-pejuangku, adik-adikku, anak-anakku. Jangan tinggalkan ibadah, sholat terus sesibuk apapun kita, secantik apapun kita, seganteng apapun kita, sekaya apapun kita, sesehat apapun kita. Ingat, tak ada yang lain yang membedakan kita dengan mereka, akal dan juga ibadah sholat. Demikian dari saya, insya Allah habis ini kita lanjut lagi. Saya mau menuju kepada Kota Maros. Yang ingin ngopi-ngopi dengan Bang Suma, silakan Anda halang saya di lampu merah. Saya akan ke sana di kantor notaris bertanda tangan dengan rekan bisnis Bang Suma. Masya Allah. Doakan sehat selalu. Saya juga mendoakan antum semua sehat selalu. Yang pasti doa yang paling utama yang harus kita lantunkan kepada Allah, minta senantiasa agar kita tidak pikun, agar kita kemudian tidak lupa ingatan, supaya kita biarpun tua, fisik bisa melemah, tapi akal kita tetap waras, mati dalam keadaan Islam. Oke, sepakat kita? Sepakat? Amin. Sepakat. Masya Allah. Saya pamit. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap di sini sahabat membersamai teman-teman. Silakan. Siap, Gurunda. Gurunda izin, Gurunda. Sebentar, Gurunda. Naon kumaha? Ya, saya cuman ingin mengucapkan selamat Gurunda, Masya Allah, luar biasa. Semalam narasi Gurunda betul-betul nggak bisa saya bayangkan, Gurunda. Luar biasa, menampol bom-bom. Wallahi, dari dulu sampai sekarang, dulu saya belum seintens ini ketemu Bang Zuma. Sampai detik ini saya intens komunikasi dengan Bang Zuma. Saya tetap ngefans sama Bang Zuma. Lanjut. Sini, ku bisikin sini. Nah, gimana? Dengarkan, ku bisikin. Bang Zuma, Informasi. Anda itu jelas data Anda nol, fakta sejarah Anda nol. Ini disuruh diam dulu ini. Ya, siap. Disuruh diam dulu ini. Tupai betina ini suruh diam dulu. Dengar. Siap. Saya kemarin semalam tadi subuh ditelepon sama bininya. Pak bom nya tanpa warna. Aduh, ya Allah. Iya serius, tanpa warna dan
menurut perkiraan BMKG itu akan diderita sampai 3 bulan ke depan. Itu ya. Siap-siap Gurunda. Silakan ini mohon maaf saudara Fira, mohon maaf saya bercanda tadi itu ya. Silakan dilanjutkan dengan adik-adik saya di sini. Saya sejenak ada kegiatan. Silakan. Siap Gurunda. Masya Allah, luar biasa. Ada Bang Andri Mu'alaf. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam. Sehat Bang Andri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru gue mau nyampein begitu juga, keren Bang Sumaya udah diduluan sama Bang ini Aldiansa udah. Gue mau ngomong, gila keren semalam ini Bang Suma ini. Ngomong katanya mana datanya segala macam. Oh jelas, jelas banyak datanya lah. Dari mana? Di mana datanya? Bom-bom yang mana? Sekarang bom-bom yang minta materinya, bom-bom yang minta temanya, tapi bom-bom yang lari-lari kemana-mana. Ayo. Lari-lari kemana itu dia menunjukkan bukti kalau Kristen itu induknya dari gini sekarang. Apa hubungannya sama Petrus? Enggak gini. Yang mengubah yang mencuri dan mengubah isi Taurat siapa? Bayangin aja dari 10 tula menjadi 5 tula. Enggak gini, kalau misalkan ada netizen tuh pintar ya, harusnya mereka menilai dari awal sampai akhir Pak Bom selalu menunjukkan data. Sedangkan Suma apa? Enggak ada datanya sama sekali. Data dan fakta sejarahnya 0. Harusnya kalau netizen yang pintar dia bisa menilai. Gitu. Jangan karena memang jangan karena sesama muslim jadi kalian saling mendukung. Sebenarnya secara debater yang menang tuh Pak Bom. Menurut saya dia menang. Dia kalah dengan punya Superboy karena apa? Karena aturan yang dibikin Superboy dilarang juga sama Superboy gitu. Oke. Sebentar. Yang mengatakan merubah Taurat siapa? Iya. Terus kasih tahu dulu siapa yang merubah Taurat? Gini. Enggak, kasih tahu dulu dong. Siapa kalau Tunggu. Sabar ya, tenang. Kita diskusi tenang. Oke. Kasih tahu saya dulu siapa yang merubah Taurat. Kasih tahu. Yang mengubah isi Taurat tentang tula-tula yang dituliskan Nabi Musa itu siapa? Dari 10 menjadi 5. Udah siapa? Kasih tahu saya dong. Kasih tahu saya dong. Siapa? Ya, apalagi Quran Anda yang menjelaskannya. Oke, baik. Saya pakai data ya. Saya pakai data ya. Yang merubah Taurat siapa ya? Baik. Saya pakai data. Besarkan saya, host. Yeremia 8 nomor 8. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Apakah pada saat Yeremia ini sudah ada Islam? Mampus. Quran sudah turun. Ayo, mau ngomong apa? Ayo. Bening kan? Mau bening kan? Ayo, siapa yang coba? Loh lah iya, saya tanya kepada Anda mengatakan yang merubah Taurat adalah Islam. Saya tanya, di sini ini tertulis begini, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Pada saat zaman Yeremia, Taurat sudah dirubah-rubah dengan mengatakan pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Pada saat zaman Yeremia, apakah sudah turun Al-Quran? Saya tanya. Tapi fakta dan buktinya kalian batas sejarah tapi fakta tanya lu ini lu. Enggak. Enggak dijawab. Oke, sekarang gini. Legalitas dari ayat-ayat. Jawab dulu. Apakah pada saat zaman Yeremia ngomong sendiri. Sabar. Apakah pada saat zaman Yeremia dengerin dulu. Hoi. Kenapa nabinya orang Israel bisa tertulis di dalam Quran kalian? Gak bisa tenang ini loh. Santai bro. Tenang dulu ya. Apakah pada saat zaman Yeremia Quran sudah turun? Jawab. Belum. Orang Quran tuh ada sabar. Tenang. Berarti Quran belum turun ya pada saat zaman Yeremia, betul? Betul? Sudah berubah belum? Taurat sudah dirubah-rubah belum? Belum. Sudah berubah belum? Taurat sudah dirubah-rubah belum? 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 Sudah berubah belum?
Taurat dulu. Ayo. Mana buktinya? Mana Taurat yang diubah? Kitab kami mana? Coba. Sesungguhnya tunjukkan dulu. pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah nih, oke. Ini nih, lebih besar nih. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi. Ini firman Tuhan bukan? Firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Ah, firman Tuhan. Sekarang saya tanya nih. Di sini kan firman Tuhanmu. Saya tanya sekarang. Pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Yang menjadi bohong ini Taurat yang mana? Jawab. Mencret. Ayo. Untuk Taurat. Jawab dulu. Saya nggak bisa jawab yang itu ya, gini. Kemana-mana, jawab dulu. Kalian. Jawab dulu. Taurat yang mana ini? Yang menjadi bohong ini Taurat yang mana? Ayo, pada saat zaman Yeremia. Yang saya tanyakan pada saat zaman Yeremia. Fakta dan data sejarah kalian itu jawab. Faktanya nggak ada dan datanya nggak ada. Kalian nggak bisa. Data Oke, legalitasnya dari ini legalitas dari ayat yang semalam ditunjukkan Pak Bom itu dari enggak, mana? ini loh. Yang ini kan kamu mengatakan siapa? tadi, kan siapa, kamu menuduh. Sabar dulu, kan kamu menuduh tadi kan. Nah, sekarang saya buktikan bahwasanya di zaman Yeremia ternyata Taurat itu sudah dirubah. Sekarang saya tanya, Taurat yang dirubah menjadi bohong ini Taurat yang mana? Jawab. Mana aku tahu. Ya. Aduh, kan ngengek bening kan kau, bening, mau jadi bening. Dasar kuculuk. Makanya kalau nggak tahu ngapain diskusi sama saya? Kalau nggak tahu, banyak bahkan yang di Bibelmu sendiri, bukan cuma Taurat ya, bukan cuma Taurat ya, dengerin dulu. Semalam tuh Zuma tuh datan loh. Ini apa Tauratnya orang Yahudi kenapa bisa nempel di sini? Iya betul. Aduh, ini kau kan nggak bisa jawab. Oke, kau nggak bisa jawab ya. Oke, kau nggak bisa jawab ya. Oke, kau nggak bisa jawab. Oke, sekarang sekarang ditanya balik, dia nggak bisa jawab, semuanya nggak punya data. Karena apa? Nah, sekarang apa? Apa coba? Punya fakta sejarahnya juga, gimana bisa jawab? Kau juga nggak bisa jawab barusan. Udah lu jawab sendiri, gue nggak tahu. Iya, gue nggak tahu, lu jawab sendiri. Lah, lu juga nggak bisa jawab barusan kuceluk. Ayo. Iya, gue nggak bisa jawab. Ya gue sudah, bisa jawab karena menurut penilaian gue. Belajar dulu ya, Dek. Ya udah belajar dulu ya. Belajar dulu ya. Oke? Belajar dulu ya. Bahkan Bibelmu sendiri juga sudah dirubah-rubah pada abad berapa? Abad keempat tuh. Ayo mampus. Nah, mau ngapain? Bukan cuma Taurat nih. Dirubah-rubah. Dirubah bukan dirubah ya. Bukan dirubah. Tapi bahasanya diganti sesuai dengan perkembangan zaman. Oh gitu. Kalau diganti saya buktikan. Oke, bahasa diganti ya. Oke. Bang Andri jadi saksi ya, Bang Andri ya. Saksi? Bang Andri. Oke. Yohanes sekarang di Bible Anda sekarang di sini ada perikop perempuan yang berzina. Yohanes 7:53. Ini ayatnya ada ya. Ini ayatnya ada. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Oke ya. Ada ayatnya. Kemudian ini satu perikop dengan Yohanes 8 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 11 nih. Nih. Ya, sampai dengan 11. Dan juga ayat 12 ini sudah beda perikop. Kita cek ya, kita cek sekarang. Katanya nggak dirubah ya. Oke, mari kita cek. Ini adalah di Kodeks Sinaiticus, ini abad keempat ya, abad keempat nih. Katanya nggak dirubah, menyesuaikan perkembangan bahasa. Oke, kita cek. Yohanes 7 ayat 52. Kita baca sekarang. Yohanes 7:52. Nih, apek kritesan kai epon aute me kai su ektes Galileas hei erauneson kai idehoti propetes ektes Galileas ok egiritai. Mari kita cek original teksnya langsung original teksnya ya. Mana. Nih ya. Nah, ini di sini kita buka di sini. Kita buka langsung cek original teksnya. Kalau ini kan transkripsi, oke. Kalau transkripsi kan nanti kan nggak enak juga ya kan. Kita cek original teksnya langsung di sini.
Kita pakai ini. Mana? Nah ini ya. Tunggu, saya besarkan dulu bentar. Nah nih. Nih, Erauneson, nih ya, kelihatan nggak? Erauneson nih, ya, saya besarkan. Erauneson. Terus? KID, sabar dulu, saya baca dulu. Artinya dong. Ya sabar, iya tenang, sabar, tenang ya. Tenang ya. Erauneson, KID, Huti, Propetes, Ektes, Galileas, Ok, Egiretai. Yohanes 7:52 berhenti di Ok, Egiretai. Kita cek ya. Yohanes 7:52. Yohanes 7:52. Sabar dulu, bro. Sabar, tenang ya. Nih ya. Nih Yohanes 7:52. Yohanes 7:52. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Yohanes 7:52. Berhenti di mana? Nih, Propetes Ok Egiretai. Yohanes 7:52. Berhenti di sini. Setelah Ok Egiretai kita buktikan. Setelah Ok Egiretai, mana Ok Egiretai ini? Kita cek di sini ya. Nah, setelah Ok Egiretai di sini palin on autois. Palin on autois. Nih. Sabar. Iya, sabar ya. Nih. Palin on autois elalesen hu Isus legon ya. Langsung ke palin. Palin ini Yohanes berapa teman-teman? Kita cek ya. Palin ini Yohanes berapa? Ini kan Yohanes 7:52 ya. Ternyata palin ini teman-teman adalah Yohanes 8:12. Nih. Ya, saya tunjukkan sekarang ya. Coba. Enggak. Coba kamu kembali ke original teksnya. Tenang dulu, bro. Coba. Tenang dulu, ya, kamu kembali dulu ke original teksnya tadi. Iya, sabar dulu. Tenang dulu. Kenapa kok takut gitu? Kenapa? Coba saya tanya, kenapa kok takut? Enggak, biasa aja sih. Ya sudah, santai. Kita kan membuktikan ada atau tidak ayatnya. Sabar. Sabar ya. Kita kan membuktikan ada atau tidak ayatnya ya kan? Nih. Ternyata ini palin on atois elalesen ya, palin ya. Enggak. Ini sabar. Tenang dulu. Tenang, sabar. Jangan panik. Lu panik. Sabar ya. Sabar, tenang dulu. Tenang ya. Oke, santai. Santai. Ini Yohanes 8:12. Ternyata di Kodeks Sinaiticus setelah Yohanes 7:52, Yohanes 7:53 demikian di Kodeks Vatikanus. Ya, pun demikian. Tiba-tiba abad kelima nih, teman-teman. Tiba-tiba abad kelima, nama kodeksnya adalah Kodeks Bezai. Nama kodeksnya adalah Kodeks Bezai ini, abad kelima nih. Ini kodeksnya ya. Ini dari University of Cambridge, ini kodeks langsung. Yohanes 7, tiba-tiba di sini kelihatan nggak nih? Saya besarkan ya. Tiba-tiba Yohanes 7:53 muncul setelah Ok Egiretai. Tadi kan Ok Egiretai 7:52 ya kan. Tiba-tiba kai epouretesan ekastos heston hoikon auto. Tiba-tiba muncul Yohanes 8 ayat 1 muncul, Yohanes 8 ayat 2 muncul, Yohanes 8 ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 muncul tiba-tiba di abad kelima. Pertanyaan saya, penulis Kodeks Bezai ini, sahabat, saya tanya ini saya tanya. Anda tadi kan mengatakan hanya perubahan bahasa. Sabar. Mengatakan perubahan bahasa, betul? Betul nggak? Kan saya minta terjemahan langsung dari enggak. Anda tadi kan mengatakan perubahan bahasa. Saya tadi, minta betul nggak? terjemahan langsung gitu loh. Bukan yang Anda dari tadi kan sini, mengatakan, loh, kita ngecek ayatnya bisa ada apa enggak? Juga. Betul nggak? Sabar dulu. Emosi. Kan, ya sabar dulu. Sabar ya. Sabar, tenang. Dijawab aja pertanyaan saya, ya kan? Di abad keempat, Yohanes 7:53 nggak ada ayatnya. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 nggak ada ayatnya. Tiba-tiba di abad kelima di Kodeks Bezai ayatnya muncul. Pertanyaan saya simpel. Penulis Kodeks Bezai ini dapat dari manuskrip apa? Jawab. Mana aku tahu, nggak tahu. Iya. Gitu dia. Mana aku tahu. Wah, dari tadi mana aku tahu. Udahlah.
Karena Ganti pasti yang lain. jawabannya begitu, mana aku tahu. Ternyata nggak Iya, berilmu loh. karena lu juga nggak tahu. Sejarahnya Karena gimana, Anda tadi intinya. mengatakan bahwa tidak ada Emang yang gue nggak berubah, tahu itu sejarahnya hanya gimana. perkembangan Yang mana gue bahasa. tahu. Yang sebelumnya nggak ada gini bro, gini Sedangkan Mbak gini Vira, loh, Mbak Vira, gini, gue yang sebelumnya minta nggak ada terjemahan dari kitab di abad original keempat. teksnya itu loh. Dengerin, di abad keempat ya kan, di abad keempat kan Yohanes 7:53 nggak ada. Di abad kelima tiba-tiba muncul Yohanes 7:53. Di abad keempat Yohanes ayat 8 ayat 1 sampai 11 nggak ada. Tiba-tiba di abad kelima muncul. Pertanyaan saya, yang semula nggak ada menjadi ada ditambah apa dikurangi? Mana aku tahu. Loh enggak, yang semula nggak ada menjadi ada. Di abad keempat nggak ada, tiba-tiba di abad kelima ada. Ini dikurangi apa ditambahi? Ya, aku minta bukti dari mana yang katanya semula nggak ada, diterjemahkan dulu karena Loh, saya nggak ini ngerti juga. ini loh, Itu udah ini dijelaskan. Gimana? Wah, Sebelah. Tuh Yohanes 7:52. sebelahnya. Yohanes 7:53 kan nggak ada. Yohanes 7:53 nggak ada, ya kan? Ini loh. Ini loh ayatnya, kita itu sedang mencari ada atau tidak ada ayatnya, bukan untuk menerjemahkan kucluk. Ya kalau nggak diterjemahin Ada nggak nggak ayatnya? ngerti. Ada nggak ayatnya? Saya tanya, ada nggak ayatnya? Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaan Nggak ada. saya, yang semula di abad keempat nggak ada, tiba-tiba ada abad kelima menjadi ada, ini ditambah apa dikurangi? nggak mau jawab Nggak ya. tahu. Iya. Udah ganti nggak berilmu, ganti. Bos, ganti Gini nggak masih berilmu. mau mau ngelawan Bang Zuma ya? Masya Allah. Turun sendiri. Itu kan? nanti si itu dijulukin aja mana ku tahu Oten. Mana aku tahu? Mana aku tahu? Dari tadi mana aku tahu jawabannya. Gua udah duga jawabannya begitu. Mana ku tahu. Oke, silakan teman-teman Kristen yang mau naik, coba kalau bisa typing Bang ya. Bang, aku Kristen Bang. Gitu biar kita naikkan yang Kristen ya. Justru Bang Andre, harusnya mereka bersyukur loh kita kasih tahu Bang Andre, betul nggak? Betul Bang. Harusnya mereka belajar loh Bang Andre. Bang Ardi, konklusi dulu dong. Pembahasan tadi itu harus ada konklusinya. Lanjut Bang Ardi. Baik, yang pertama, dia tadi menuduh Islam merubah-rubah isi Taurat. Padahal pada saat zaman Yeremia sudah diterangkan di situ bahwasanya Taurat itu sudah dirubah-rubah. Ada orang yang merubahnya. Apakah yang merubahnya orang Islam? Mana ada. Kan zaman Yeremia Islam belum turun. Al-Quran belum turun. Sudah terbantahkan. Berarti sudah terubah-rubah duluan tuh. Ya kan? Dirubah-rubah duluan. Kemudian terkait dengan Bible yang dirubah, dia menyangkal bahwasanya yang berubah itu hanya hanya perkembangan bahasa. Kalau perkembangan bahasa, kenapa ayatnya juga tambah? Jadi kesimpulannya, sesuai dengan narasi Al-Quran, bahwasanya mereka mengatakan ini dari Allah, ini dari Tuhan. Padahal mereka menulis dengan tangan kanannya, kata Allah SWT dalam Al-Quran, mereka menulis dengan tangan kanannya, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Ternyata apa yang dikatakannya? Ternyata semuanya dusta. Itu adalah karangan mereka semuanya. Konklusinya adalah hanya Al-Quran yang tidak pernah dirubah-rubah. Bible dirubah-rubah. Dan menurut pernyataan penulis Kodeks Vatikanus sendiri, ya, penulis Kodeks Vatikanus sendiri mengatakan bahwasanya mereka merubah-rubah sebelum disalin, mereka merubah-rubah yang katanya firman Tuhan itu pada abad keempat. Ada di Kodeks Vatikanus. Kalau yang mau diskusi soal itu nanti mari kita diskusikan. Gitu aja dari saya. Lanjut. Oke, silakan teman-teman Kristen. Yang naik boleh juga ya kalau mau tambah narasi mana aku tahu. Silakan. Yang Kristen typing dulu, Bang. Aku Kristen. Tolong dinaikkan. Tapi typing dulu di bawah ya. Silakan teman-teman Kristen. Biar cepat teman-teman Kristen typing. Aku di bawah, aku Kristen Bang gitu biar ku naikkan.
Jadi kata kunci itu jadinya. Mana aku tahu. Gue baru kali ini di Lala gue naik dapat otennya kayak begitu. Di Lala gue kan pernah naik loh, cuman kok di Lala Bang Zuma nggak ini lagi coba kalau ada pasti sakit hati dia kalau ucapannya Bang Zuma itu nanti. Aduh ya Allah. Silakan teman-teman Kristen ya yang mau naik, tapi typing dulu Bang, aku Kristen, tolong dinaikkan. Mana aku tahu, cangkrik. Wampret. Kirain lah naik ke sini tuh selain dia berpolemik ya, dia bisa membela agamanya. Ternyata apa? Cuman bisa berpolemik loh. Giliran ditanya nggak ngerti. Mana aku tahu ya. Dia itu ngikutin ini loh Bang Ardi. Jadi waktu itu pada saat Bang Zuma debat sama siapa si Bom, terus Bom kan dimasuk di mana? Di room. Nah itu gue juga masuk tuh, terus ngomong iya si Zuma itu nggak pakai data, begini. Nah dia tuh ngikutin, gitu. Dia ikutin narasinya itu ikutin, dia coba menyampaikan ke Bang Zuma. Jadi berkesan kayak orang yang smart, orang yang paham, orang yang tahu, gitu loh. Jadi ngikutin. Dia kok kan orang-orang yang menilai, netizen, siapa yang nggak pakai data, kan begitu. Dan sekarang gini, tema yang minta tema siapa? Kan Bom kan? Betul. Iya kan? Tapi yang setiap diskusi selalu Bom yang minta tema, nggak pernah Bang Zuma. Terus yang keluar tema siapa? Coba. Bom lah. Coba kalau diperhatikan, keluar tema terus loh dia. Iya betul. Tulah malah bahas tulah itu kan? Iya. Bahas tulah itu kan? Gila emang. Terus apa hubungannya sama Petrus tentang masalah perjanjian lama kan itu kan begitu. Padahal Petrus itu orang bersunat, Petrus itu. Iya, lucu. Sedangkan teman-teman Kristen itu tidak mewajibkan sunat. Bahkan bukan termasuk golongan orang-orang bersunat. Orang-orang yang tidak bersunat tidak mungkin boleh memasuki kalau sinagog ya kan? Nggak boleh. Rumah suci nggak boleh. Nah kalau Petrus boleh berarti Petrus bersunat, berarti bukan Kristen. Iya. Makanya kan lucu. Makanya di sini dibilang katanya Bang Zuma nggak pakai data segala macam. Makanya saya bilang, wah ini kena banget ini si Bom ini. Mati dia, Bom tuh mati. Tapi heran, nongol lah satu si Vera. Siapa? Vera tadi, Vera. Vira. Wah ini nih cara narasinya nih, wah nih kayaknya orang pintar nih, ya kan? Wah kayaknya orang boleh nih. Kalau ditanya mana aku tahu. Aduh ya Allah. Dan sekali lagi teman-teman, ini bukan dalam rangka menerjemahkan ya. Saya bukan dalam rangka menerjemahkan, enggak. Saya belajar bahasa Yunani dan mempelajari manuskrip itu dalam rangka mencari ada atau tidak ada ayatnya, bukan dalam rangka menerjemahkan. Gitu loh. Ini buat apa gitu loh? Saya cuma nyari ada nggak ayatnya? Oh nggak ada. Di ayat lain ada nggak? Di kodeks lain ada nggak? Oh nggak ada. Nah, kalau nggak ada, berarti sebelumnya nggak ada, terus tiba-tiba ada apa sebutannya? Dibagi. Nenek lu kiper. Ditambahilah. Gitu aja nggak mau jujur dia ya kan? Nggak mau jujur dia. Oke, saya naikkan Bang Ardi ya. Ya, naik, silakan. Halo teman-teman muslim, mungkin izin ya, langsung kita jangan terlalu lama sih kalau kita kasih kesempatan untuk ngomong, karena kita mau dialog teman-teman ya. Mohon pengertiannya juga yang teman-teman muslim. Silakan yang Kristen, ada Bro Angin tadi, kirim permintaan aja bro, biar dinaikkan. Yang Angin tadi. Angin? Ya, namanya Angin, Bang Ardi. Angin. Bawalah. Enggak, gue baca komen di bawah. Jawaban Kristen sangat berkelas. Mana aku tahu. Aduh ya Allah. Gila loh. Dia nggak malu loh. Itu menunjukkan kejujuran sih sebenarnya, bagus juga sih Bang Ardi. Itu menunjukkan kejujuran bahwa dia nggak tahu.
Bagus Ya, sih. tapi gini, maksudku gini loh. Kalau memang nggak tahu, ya kan? Kalau memang nggak tahu, tidak usah berpolemik dulu gitu loh. Kenapa? Karena ketika Anda berpolemik, maka polemik Anda kami jawab. Setelah kami jawab, saya tanya balik. Loh, itu wajar loh itu. Iya. Itu diskusi, ya kan? Iya. Itu diskusi gitu loh. Nah, kalau Anda berpolemik tapi Anda sendiri nggak ngerti tentang apa namanya kekristenan ya, atau sedang yang dibahas ini Anda nggak ngerti, terus buat apa? Kecuali Anda datang dengan sopan begini, terus kemudian naik ke atas terus bertanya, Bang Ardi, aku mau tanya dong, Anda Kristen apa Islam? Kristen. Tapi saya cuma ingin tahu informasinya aja. Katanya kitab saya berubah-ubah ya Bang Ardi. Misal tanya gitu, kami jelaskan, kemudian nggak membantah, lah oke lah, itu masuk akal itu, nggak apa-apa itu, saya hargai gitu kan, namanya aja orang tanya ya kan. Tapi beda dengan Anda tanyanya tanya polemik. Naikin lagi host. Siap, ini banyak yang minta naik tapi saya tidak tahu yang mana Kristen ini. Coba kita tes siapa naikannya. Ada yang jawab di bawah, kok tanya saya? Mana aku tahu, Maman. Ada teman-teman Kristen ini yang mana. Ini makin lucu ya sekarang tuh ya. Naikin aja siapa dulu gitu loh Bang Fandi. Ya, mumpung ada Bang Andri nih. Siap. Coba kita naikkan. Ini banyak kali kita. Naikin Valen. Minta naik gak dia? Enggak. Oh ya udah, enggak usah. Emang ada? Enggak tahu. Nanti kalau kutanya ini bacanya apa? Bahasa Ibrani gitu kan. Enggak bisa lagi, alamak. Malu aku. Debat dengan pendeta Esra Soru. Yang bilang dia bisa tuh siapa? Iya, kan mantan Yahudi. Iya, tapi yang bilang dia bisa siapa? Dia sendiri. Kayak gini loh, Bang Ardi. Kayak baru belajar Al-Quran nih, Iqra ya, Alif, Ba, Ta, Sa, Jin, Han, Ho, tahu kan? Ya. Iya. Kayak gitu dia, bahasa Ibraninya baru itu doang. Gitu. Tapi dia Hebat. baca untuk keseluruhan begitu enggak? Kenapa? Gue jamin. Gue udah lama sama dia di sini dan gue sampai gue tanya juga. Dia bilang bisa, coba yang ini kayak gimana nih apa ininya? Nggak mau, dia nggak mau nyebutin. Ya makanya itu. Dia paling cuma baca apa ini apa namanya tulisannya yang ini nyambung ini udah. Terus ini artinya apa? Dia diam. Jadi kayak menunjukkan sesuatu hal yang memang dia nggak bisa sebenarnya. Cuman dia pengen dikatakan bisa. Ya, Bang. Ya, Bang Son, Ini ya. selamat malam. Kristen atau Muslim, Bang? Yang Bang, Ya, Kristen atau Muslim? Kristen nih. Muslim Bang. Muslim, Bang? Iya Bang, Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan sebelum diturunkan, Bang? Kita gantian dengan teman Kristen. Oh, apa ya? Apa yang mau disampaikan, Bang? Belum sih Bang, cuman masih masuk aja. Oke, makasih Bang ya. Izin standby dulu di bawah biar teman-teman Kristen naik. Assalamualaikum Bang Son. Waalaikumsalam. Yang Muslim standby dulu ya teman-teman ya. Yang Kristen dulu yang naik. Yang mau dirukiah naik ten. Ya tuh komennya di bawah. Tadi tuh mau naik itu cuma pengen nyampein gila keren Bang Zuma bagus banget tadi malam gitu kan. Keren banget. Pengen nyampein aja gua. Gila ya. Istilahnya katanya ada lanjutan lagi ya. Siapa? Bang. Si Nandar sama RK ya katanya. Iya, betul. Oh iya ya. Udah telak kok. Orang Kristen ngakuin kok. Orang Kristen ngakuin Bang Zuma menang. Orang Kristen ngakuin.
banyak yang ngomong itu ada kesalahan dari si siapa, si Bom Bom kan gitu. Ayo di mana nih Oten? Iya, dan Bom Bom melakukan pelanggaran. Loh, pelanggaran itu kan bagian daripada aturan diskusi kan, begitu kan? Iya, ya kan, disebut pelanggaran karena melanggar. Apa yang dilanggar? Ya aturan. Enggak, dia ke bawah. Betul nggak? Kalau memang ada yang anu kan. Ada namanya gini, Masya Allah. Berisik Ya, siapa ini? Assalamualaikum, mohon maaf Bang, mohon maaf iya, saya Bang, minta maaf Bang, saya terpencet tadi Bang, minta maaf Bang ya, saya lagi pikir. Siap, ya Bang, ya. Siap Bang. Ya izin pamit Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, coba siapa lagi kita naikkan ya? Yang teman-teman Kristen ya. Ya, dinaikkan aja teman-teman Kristen. Yang Kristen aja ya teman-teman ya, yang sekiranya punya mental naik dan juga punya ilmu lah. Jangan sampai jangan sampai naik itu cuman modal congor gitu. Kalau cuman modal tanya doang ya udahlah. Ya kita jawab aja lah, tapi tanya ya, setelah dijawab ya jangan ngeyel. Gitu. Tapi luar biasa loh Bang Andri. Salut loh semalam saya ini. Narasinya Bang Zuma itu loh. Ya makanya tadi gua pengen nyampe ini istilahnya iya, Bang Zuma itu loh. Dan ini apa namanya, gerakan tubuhnya Bang Zuma, ya kan, gerakan tubuhnya Bang Zuma menjawab dengan santai loh, bukan seperti orang yang kelihatan tegang, iya panik, enggak, santai loh itu Bang Zuma, gestur tubuhnya betul. Makanya di situ kan saya ngeliat tuh kan, wah ini beda banget Bang Zuma itu cara ininya nih. Makanya saya salut kan, di situ yang saya pengen nyampein apa namanya ke Bang Zuma. Ini Bang, aduh, udah telak menang telak lah. Saya nggak tahu harus ngomong kayak gimana menang telak. Tapi lucunya ini ini bukan ngomongin ya. Lagi habis debat begitu, si Valen buka Komal, boleh tanya deh netizen di bawah. Buka Komal, belain si Bom Bom, kan lucu. Lucu dia. Aduh, jangkrik. Kelihatan banget ya. Hah? Iya, dia belain Bom Bom, lucu banget deh. Astagfirullahaladzim. Kalau seandainya apa namanya, kalau misalkan dia bilang ngapain sih ngebahas agama orang lain atau mengini segala macam, lah lu bisa belain mereka. Tapi lu bisa menyudutkan orang Islam, tapi lu ngebelain mereka, kan lucu. Iya. Dia mengatakan ngapain sih bahas agama orang lain? Lah dibalik, ngapain sih bahas orang lain sesama muslim? Iya. Nah, tapi gini loh, kan dia bilang begini, apa namanya, kalau nggak bahas agama orang lain nggak makan. Dia bilang begitu kan, statusnya segala macam. Tapi dia membiarkan Oten untuk membahas agama kita. Nah itu. Apa bedanya? Kan begitu. Iya. Namanya dia lebih mendukung Oten yang membahas agama Islam. Iya, betul. Iya kan? Terus lu kok sekarang gini? Kok kesannya kayak lu malah menyerang Islam? Maka gua ngomong, gua suruh sampaikan ke Valen, murtad dia. Jadi gua enak nyerangnya, suruh murtad dia. Karena kalau dia masih di Islam, gua masih ini. Iya, bener sih. Dianya. Betul. Itu bener itu. Karena percuma, gua tuh udah ikutin, udah diemin aja dia begitu, ya udah saya diem nih, Bang Zuma nyuruh begitu kan. Cuman kok gerah guanya pas kemarin itu, pas gini loh, kok lu malah belain si Bom Bom. emang nggak masalah sih, sampah sih yang bicara, nggak masalah. Cuman kan gini loh Bang Ardi, nanti Oten ngelihat ini kok orang Islam nggak suka sama Islam gitu. Akhirnya kan kesannya kayak jadi opini kan, jadi opini. Oh kok Islam kok begini ya? Nah, ini lucu. Ini si Valen dia mengatakan Bang Zuma bahas agama orang lain untuk cari makan. Loh, yang kapan hari minta uang 4.500.000 terus diterima itu berarti
uang dari ngomongin agama orang lain gitu? Terus ayo, bener nggak? Terus dia datang ke Jakarta, ya, terus dia debat sana sini sama siapa, sama pendeta itu apa? Kan begitu. Ngomongnya katanya udah tobat. Ya udah tobat, iya. Terus lu ngomong menghina apa? Menghina Tuhannya Yahudi gimana? Ayo. Dia menghina Tuhannya Yahudi loh sampai si Billy marah. Ayo. Jadi ini lucu orang. Makanya apa lucunya tuh kok lagi habis segala macem, dia ngebelain bom loh, anjing, gue bilang. Gila, sakit sih woi. Waduh. Iya, betul. Ya gue nggak bisa bertindak apa-apa, gue cuma bisa ketawa. Gue cuma tunggu dia murtad, benar. Oh, ini ada si Jeff ini. Nah, ini orang pengen terkenal ini. Ya teman-teman, orang pengen terkenal tuh. Si Jeff. Iya, awalnya nggak terkenal si Jeff ini. Sekarang pengikutnya sudah 938, lumayan terkenal lah. Nggak ada 1000, lumayan. Lumayan. Duh, kok turun? Kenapa nih? Gue nggak tahu dia nih. Kenapa dia nih? Jeff, kok turun Jeff? Jeff Colby kok turun? Memang langsung kena mental dia. Itu loh, Bang Ardi. Jeff Colby itu musuh alaminya, nggak bisa menang dia. Nggak, kenapa kok turun? Diturunkan kah? Nggak, turun sendiri. Tadi kemarin Bang Zuma itu kena pelanggaran itu. Saya lihat itu karena pelanggarannya itu Bang Zuma tidak terbiasa diskusi dengan menampakkan atau menampilkan data. Nggak terbiasa Bang Zuma. Memang itu manusiawi, wajar. Kenapa? Karena Bang Zuma udah hafal ayatnya gitu loh. Udah hafal ayatnya. Di sini. Memang diskusinya Bang Zuma begitu gitu loh. Dan itu berdata, memang berdata. Tapi dalam aturan kemarin itu mewajibkan datanya itu bukan hanya disampaikan tapi ditampilkan. Begitu doang. Hanya itu pelanggaran yang dilakukan Bang Zuma, bukan pelanggaran yang lain sih. Enggak. Tapi kan itu kan juga nunjukin data. Maksudnya tuh dalam arti kan ayat itu kan data. Iya betul memang Bang Andri, betul memang, betul. Tapi ya itu bukan pelanggaran yang fatal sih, yang kayak dilakukan oleh bom sampai 3 kali lo pelanggaran, bayangkan coba. Emang itu ada unsur kesengajaan dia, Bang, supaya dia kena strike, ya kan diturunin. Karena dia udah kalah langkah. Coba tonton ulang deh. Dia udah kalah gitu, makanya dia cari pelanggaran. Lu nggak bisa itu. Ada unsur kesengajaan. Percaya sama gua, coba lihat deh. Dia nggak bisa jawab emang Bang Andri. Pertanyaan Bang Zuma, apa legalitas orang Kristen untuk menggunakan kitabnya orang Yahudi yang kemudian ditempel di kitabnya orang Kristen? Ya nggak ada bisa jawab. Padahal disampaikan Taurat, hukum itu hanya untuk Bani Yakub, ya kan? Di Mazmur berapa itu? 100 berapa itu? 42 atau 145 itu saya nggak tahu, itu Bang Zuma yang hafal tuh. Hanya untuk Bani Yakub, ya Bani Israel berarti. Kok tiba-tiba orang Kristen kok menggunakan itu? Itu atas wewenang siapa gitu loh? Kena di situ bom, kena. Nggak bisa jawab. Mana aku tahu. Ya lanjut, ada tamu nih. Baik, kita sapa dulu ya Bang Sarono. Kristen atau Muslim, Bang? Oke, panggilan kedua untuk Sarono. Kristen atau Muslim? Oke, Bang Duta Sambo, Kristen atau Muslim, Bang? Wadidaw. Ini mau buat akun kena ini. Coba kita naikkan lagi ya. Yang Muslim standby ya teman-teman. Hati-hati loh Bang Fandi. Ada yang naik cuman buat nge-report, hati-hati loh. Siap. Jadi ada yang naik cuman buat nge-report. Ini soalnya ini apa namanya, Oten tuh kampungan semua, orang-orang kampung. Yang kawan-kawan Muslim standby ya.
Izin, kawan-kawan Muslim standby di bawah dulu. Bang TikTok Kristen atau Muslim, Bang? Assalamualaikum Bang, maaf saya pakai gambar. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya benar-benar. Ini saya hanya mau mengomentari sedikit terkait diskusi ya, Pak Bang Juma sama Pak Bumum tadi malam, Pak. Kami sebagai orang awam, sebagai penggemar daripada diskusi seperti begini aja, kami paham bahwa Bom tadi malam tidak nyambung dengan topik yang dibawakan sama host. Artinya Bom tidak nyambung, itu aja, Pak. Terima kasih, salut buat Bang Juma. Ya, makasih Bang. Bang. Ya, Izin saya turunkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Musdar. Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. Kristen atau Muslim? Muslim, Bang. Ada yang mau disampaikan, Bang, sebelum kita gantian dengan teman-teman Kristen yang lain? Iya. Langsung silakan. Bisa bicara sebentar. Silakan. Iya. Jadi yang kebetulan tadi malam saya ikuti perdebatan antara Bang Suma dengan Bombong. Memang itu Bang Suma memang itu tidak terbiasa untuk melihat itu, artinya pakai data karena dia sudah hafal itu. Katanya yang dipersoalkan masalah dari Kristen itu katanya Bang Suma tidak menampilkan data. Saya jawab itu Bang Suma memang dia sudah hafal, memang sudah dia kuasai, makanya dia ini. Cuma itu saja kalau menurut saya. Tak mungkin itu tak mungkin itu Bang Suma itu yang memberikan narasi tanpa dengan data. Memang Bang Suma itu saya akui. Ya demikian. Ya makasih Bang Musdar, izin saya turunkan ya. Assalamualaikum. Bang Musdar. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen ya. Kalau ada di bawah kirim permintaan. Typing dulu tapi aku Kristen Bang. Silakan. Aku nonton videonya itu Bang Ardi sampai 2 kali loh itu. Ulang-ulang. Di YouTube kan? Iya, semalam aku mau tidur juga dengerin. Iya serius. Aku mau tidur, aku setel tuh sambil dengerin tuh. Parah emang. Tinggi nada suaranya kalau udah mulai tinggi kan. Jadi aku semakin tinggi suara Oten itu semakin ketawa, aku semakin lucu. Iya, tambah panas kan si Bom. Karena kan semakin menampakkan ke ya tahu kan 1 Korintus 4:10 kan. Betul. Nama YouTube-nya ini ada YouTube-nya Bang Ardi, ada Ardiansa Arif sama Zulkifli M Abbas. Ada 2 YouTube yang bisa teman-teman nonton. Tapi kalau bisa saya rekomendasikan nonton semua. Di YouTube Bang Ardi, YouTube Bang Zuma, Zulkifli M Abbas. Ini bahkan di asli atau palsu ini? Dinaikkan kalau dulu dia itu. Tulisannya tes Ardi. Itu Bang Handi tuh. Iya dinaikkan dulu. Bang Handi. Saya udah lihat ini permintaannya Bang Handi, tidak ada. Mungkin mau naik Bang Handi itu. Coba di tag. Tapi coba dilihat ya tuh videonya. Berulang-ulang kali deh. Coba. Emang sampai gua ngelihat apa sih Bom itu kayak memang ilmunya memang. Bang Ardi putar dong Bang Ardi, nggak apa-apa kan? Putar ulang. Apa sih YouTube itu Bom. Jangan lah. Jangan di sini. Ilmunya sih coba deh Latin. Ilmunya Bom tuh template tuh nggak? Template, ngerti template nggak? Iya tahu. Jadi dia tuh itu aja. Coba deh. Beda kan kalau sama Bang Zuma gitu, beda gitu. Maksudnya tuh dia itu aja. Jadi kayak dia tuh mempelajari satu tema, diapalin sama dia. Dia coba, oh nih kalah lu sama ini tentang ini. Kalah lu. Nah kayak Edis juga begitu. Edis tentang apa namanya Nabi Muhammad, ya kan? Udah itu mulu. Jadi memang bersifat template lah mereka. Kelihatan memang nggak punya ilmu kok. Stagnan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ipin, waalaikumsalam. Kristen atau Muslim? Insya Allah Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Wah, saya mau say hello sama Kang Ardiansah. Assalamualaikum Kang Ardiansah. Waalaikumsalam Bang Ipin, Masya Allah.
Iya bang. Siap. Kenal suara saya enggak? Siapa ya? Saya aktif di Gabus, Kang. Aktif di Gabus. Di daerah mana? Saya domisili di Medan, Kang. Medan. Oh, Masya Allah. Siap bang, siap. Siap, lupa saya siapa ya? Kang Diansa, Kang Andre, sama Kang Fandi, saya termasuk penikmat dan yang sering ini ya menyimak diskusi antar agama ini. Alhamdulillah Kang Ardiansa dan kawan-kawan mau terjun di dunia dakwah melalui media seperti ini. Alhamdulillah banyak teman-teman yang saya kenal ya di teman-teman yang menyimak juga banyak tercerahkan ya terkait dengan keilmuan dari pendalaman terkait dengan Islam Kristen ini. Kemarin juga saya menonton debat antara Ustadz Juma dengan Bom. Alhamdulillah kalau lihat dari berjalannya debat, alhamdulillah Bang Zuma menang ya, alhamdulillah. Saya pikir memang perlu perjuangan di media seperti ini karena memang masanya ada orang-orang yang berjuang di media terkait dengan menegakkan akidah Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke bang, makasih. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Selamat Siap bang. Waalaikumsalam. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan teman-teman Kristen. Masih panjang waktu sampai sore kita ngomal. Silakan kirim permintaan. Yang Kristen. Bang Fandi kok lama nggak live? Kenapa Bang Fandi? Habis sakit Bang Ardi. Sakit apa? Ya biasa batuk flu. Tapi double. Double ya? 2 minggu dikena. Minggu pertama sudah agak mendingan, sakit lagi. Double. Berarti pahalanya banyak dong? Insya Allah. Mau pahala lagi? Mau pahala lagi? Mau lah. Ya udah, sakit lagi ya. Mana aku tahu. Ya Allah. Nangis Bom. Aku capek. Aku semalam, Bang Fandi tahu nggak? Semalam aku masuk room Bom. Tahu nggak? Ya tahu lah. Aku masuk kan. Semalam aku masuk. Terus aku pas waktu masuk pertama kali aku bilang gini. Selamat Bom, selamat kalah ya. Aku ketawain gitu. Langsung bulu hidungnya. Bom, aku ingin copot Bom, aku malu Bom. Bulu hidungnya gitu, alisnya juga gitu bilang. Aku malu Bom, aku ingin copot dari kamu Bom. Gitu. Di mana YouTube-nya Bang Ardi ya? Enggak nggak tahu ya. Kalau yang masuk pertama nggak ngerti. Kalau masuk kedua pada saat aku diskusi sama kan gini. Begitu aku masuk pertama kan selesai kan, terus aku turun kan. Aku di kick kan, bukan turun ya, di kick ya. Setelah di kick, si Lidara masih ngelihat aku di room Kang siapa ya? Semalam Kang Kian Santang. Gitu loh. Nah, Kang Kian Santang. Terus kemudian aku panas-panasin kan, si Bom nggak terima tuh. Artinya kalau kamu berani kamu naik aja, datang sini gitu kan. Aku denger kan, langsung oke, OTW aku bilang gitu kan. Begitu OTW di live kan sama Bang Zuma, ternyata aku nggak ngerti juga ya kan, di live kan. Aku cari dulu ya, aku mau nonton, penasaran aku. Ya di live kan sama Bang Zuma, ya kan. Terus itu Bang Ardi naik ke atas yang pertama itu loh, tapi yang pertama nggak tahu ya siapa yang live kan yang pertama. Yang kedua yang jelas di live kan sama Bang Zuma. Nah terus kemudian aku bilang gini, aku naik, udah gini,
tema kan dari dulu lu yang nentukan, sekarang gue yang nentuin. Berani nggak? Aku bilang gitu. Dari dulu bom aja yang nentuin. Terus aku gini, ya udah si lidah, ya udah manuskrip. Iya. Ya udah manuskrip itu kitab suci kan. Pokoknya manuskrip. Lah iya, manuskrip kitab suci bukan. Nah, aku bilang gitu. Akhirnya si Bom mengiyakan. Ya, terus akhirnya aku bilang gini. Udah turunin yang lain. Aku sama si Lidara doang diturunin satu, tapi yang lain enggak. Waduh, kacau ini si Bom. Ini pasti ini akan terjadi pengeroyokan ini. Aku cuman gitu aja dalam hati kan. Ternyata betul. Dia tanya ke saya satu, aku tanya ke dia satu. Janjinya kan gitu. Dia tanya ke saya, tunjukkan manuskrip Quran. Nah, udah itu pertanyaan pertama. Udah selesai ya. Nah, aku tunjukkanlah manuskrip Quran. Ya kan, aku tunjukkan. Udah aku tunjukkan nih, ini surat Al-Fatihah, ini surat Al-Baqarah, Ali Imran. Nih udah aku tunjukkan semua 114 surat. Aku tunjukkan. Terus dia tanya lagi, mana tunjukkan? Sekarang bukakan satu-satu. Loh, itu pertanyaan kedua dong. Kok tiba-tiba tanya gitu? Itu pertanyaan kedua. Mana aku tahu naik lagi nih. Gue boleh bertanya nggak? Gue tuh pengen nanya lo, cuman karena si Bang semuanya lagi sibuk, gue pengen nanya lo. Ya udah lu tanya gue. Silakan. Gue pengen nanya sama lo, kenapa semalam Bang Zuma lo nggak bisa nunjukin satupun data dan fakta sejarah yang ada di dalam Quran kalian gitu. Kalian nggak bisa membantah pertanyaan dari Pak Bom gitu. Kenapa? Nggak ada satupun data di dalam Al-Quran yang ditunjukkan. Mana aku tahu? Kenapa? Itu yang pengen Mana aku tahu? Mana aku tahu? Itu kan mana aku tahu? Enak kan? Gampang kan? Tahu dia. Gampang kan? Mana aku tahu? Tadi juga kamu ditanya begitu. Ditanya begini, mana aku tahu? Ya, sekarang ditanya. Gantian lah. Gini. Ayo tanya apa lagi? Tanya. Nah, kok nggak bisa ngejawab satupun pertanyaan, gimana sih? Iya, mana aku tahu? Ayo tanya apa lagi? Ayo tanya lagi nggak apa-apa. Ayo pertanyaan kedua, silakan. Dia ketawa. Makanya kalau seandainya ada diskusi itu ditanya sesuai dengan itu baru ketawa dia. Pusing kan? Dia ketawa. Dia ketawa sama jawabannya sendiri. Kacau. Ya Allah. Ayo. Dek, kamu ini sebenarnya orang baik, Dek. Jangan berubah menjadi jahat karena berpolemik. Jangan, ya. Enggak, gue itu jahat loh. Kalau misalkan menurut pemandangan Muslim kan kami itu kan seburuk-buruknya makhluk ciptaan kan. Gini dek. Nabi kami pernah berpesan, ya kan? Nabi kami pernah berpesan. Jangan menyakiti kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu apa? Kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang sama sekali tidak memusuhi Islam. Jadi jangan